Aku koreksi dulu Om ya. Itu sempat Nah, ketagihan itu. oh sempat ketagih ya. Iya, sempat ketagihan. Bisa keluar dari itu ada ceritanya nggak? Ada lah. Wah itu salah satu pengalaman kelam lah yang aku Awalnya jalanin. gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu. Senang sekali saya Togar Harahap berjumpa lagi di podcast kebanggaan kita Buka Mata Indonesia. Tamu hari ini sangat spesial. Dia seorang profesional, masih muda, kemudian pengantin baru 3 bulan. Dan for your information, dan ini perlu diketahui bahwa sosok yang akan kita undang baru saja diterima di kampus terbaik. Kalau kata dari internet itu, ini nomor 2 di dunia, yaitu Imperial College London di Britania Raya. Namanya juga lekat dengan Koperasi BMI. Siapa dia? Inilah Oriza Azizu Anwari Batubara, yaitu putra dari Direktur Utama Kopsa BMI, Kamarudin Batubara. Kita sapa. Assalamualaikum Bang Oris. Waalaikumsalam. Terima kasih Om sudah mengundang kesempatannya. Iya. Sekarang lagi bisa disampaikan, sekarang lagi urusannya lagi ngapain nih? Lagi kerja atau lagi ini? Nah, ini sekarang lagi kerja ini. Kita luangin waktu lah karena diminta kan. Kerja di mana ini sekarang? Aku kerja di NOV Prokop di Batam. Perusahaan multinasional fokusnya di construction oil and gas offshore. Eh, Bang Oris, Hmm. sebelumnya pengen tahu nih, termasuk pemirsa BEM News juga pengen tahu ya. Eh, Karir akademik dari mulai SMA kemudian S1 itu bisa ceritain nggak? Sampai kemudian kerja dan kemudian diterima di Imperial College London. Oh, oke. Aku SMA, aku kan dari lahir kan tinggal di Bogor, ya kan. Sama Mhm. ayah kan dulu ke IPB ya kuliah. Jadi Mhm. dari lahir sampai sampai SMA di Bogor, di SMA-nya di SMA Negeri 2 Bogor. Mhm. Terus untuk kuliah satu aku di jurusan teknik sipil Universitas Brawijaya. Iya. Bentar-bentar. Jadi alumni SMA 2 Kota Bogor. Iya, SMA Negeri 2. Dan yang pertama diterima di Imperial College of London. Kurang tahu ya kalau ini ya. Oke, oke. Ini bangga banget, bikin bangga soalnya. Gimana perjalanannya sampai diterima di sekolah paling favorit ya? Di dunia ini nih, mungkin asing ya. Orang taunya Harvard, Cambridge, Oxford. Benar, benar. Bisa, bisa ini gimana ceritanya? Apa langsung daftar atau memang tiba-tiba ini ya, masuk gitu? Tapi ya, maafnya ngomong gitu, sorry to say ya, ini kampus yang termasuk bonafit, susah, persaingannya ketat, kompetisinya luar biasa ketat, orang ngukurnya GPA ya. Ya, kalau di sini IPK aja, ini gimana gitu? Bisa memilih yang, wah, susah gitu. Bisa cerita nggak? Oh itu benar banget sih Om. Jadi di Indonesia sebenarnya nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak orang tahu. Cuma terutama kalau aku kan perusahaan multinasional, jadi Hmm. banyak orang Inggris, orang UK, orang dari mana-mana banyak. Tiap aku cerita, aku keterima di Imperial College itu mereka langsung berubah lah pandangannya tuh kayak, wah lu gokil gitu bisa masuk Imperial. Iya. Kayak gua aja orang Inggris gak bisa masuk situ. Oh lu pasti pinter banget kayak gitulah gitu ya responnya. Tapi di Indonesia memang nggak begitu terkenal dibanding kalau di Inggris kan Cambridge atau Oxford ya yang terkenal. Nah itu prosesnya dulu cukup panjang Om. Jadi dari awal tuh pasti aku dari mulai menentukan dulu niat untuk S2 itu sendiri. Hmm. Karena aku nggak mau S2 cuma sekedar untuk gelar atau sekedar untuk gengsi-gengsian lah. Bisa kuliah di sini, bisa kuliah di luar. Aku mau ada niat yang tulus dan bisa menjadi pegangan aku nanti ketika menjalani. Nah, lalu setelah dapat niatnya, baru aku lanjut ke proses riset untuk tesisnya. Apa Hmm. topik apa yang mau aku bawa? Itu mungkin sekitar 4 sampai 5 bulan prosesnya. Jadi mulai dari aku baca-baca jurnal, puluhan jurnal mungkin, beberapa pelatihan aku ikutin sampai akhirnya bisa Hmm. dapat. Setelah itu semua udah matang,
baru lanjut ke proses drafting esai itu tadi. Dan di Eropa itu rata-rata eh, cuma minta esai persyaratannya. Selain pertama pasti dilihat background ya, pengalaman Hmm. kerja, S1 di mana, IPK-nya berapa itu dilihat. Tapi mostly yang diminta untuk pendaftaran itu tesnya berupa esai aja dan juga IELTS. Udah dua itu aja. Dan Nah, alhamdulillah diterima. dan alhamdulillah bulan April kemarin kalau nggak salah diterima. Hmm. Ini kalau boleh tahu, ini kan kampus yang very prestigious ya. Gengsinya kuat ini ya. Nah, ini apakah masuk ke sana ini butuh banyak ini nggak? Apa tadi seperti tadi butuh banyak waktu ya untuk masuk ke sana. Kemudian akhirnya kemudian reaksi dari kawan-kawan yang global, kawan-kawan kita di kantor itu berubah ya. Wah, Iya, benar. bisa orang Indonesia bisa masuk gitu. Hmm, itu benar banget. Program studi yang diambil apa nih? Program studi yang diambil. Program studiku untuk master program. Jadi di Inggris itu setauku ada dua ya. Dia ada master Eng itu lewat Hmm. Eng atau MSc. MSc. Nah, kalau aku ambilnya yang MSc, jadi Hmm. kuliah selama 1 tahun. Di Inggris itu S2 cuma 1 tahun. Oke. Di jurusan Advanced Material for Sustainable Infrastructure di program eh, Civil Engineering. Oh. Jadi 1 tahun ke depan berarti tahun 2027 ya, 2026 ya, bisa Mulainya balik lagi September 2006. 2026 baru mulai. 2026. Hmm. Nanti setelah lulus nanti Hmm. mau kembali ke industri atau mau bangun sesuatu di Indonesia? Ada something happen gitu? Boleh nggak Oh, kita? Yuk. itu kan ini kan aku kan daftar APDP ya. Jadi Hmm. di APDP untuk biayanya kan ya lumayan luar biasa Om ya. Untuk Hmm. S2 di luar negeri itu nggak murah. Ya. Makanya aku pun berusaha lewat LPDP dan LPDP itu sendiri kan pasti minta timbal balik dong dari orang yang dia kasih beasiswa apa kontribusinya untuk Indonesia kan. Nah, Hmm. kebetulan kalau aku sendiri sih ada rencana rencana untuk membawa sebuah metode baru lah di konstruksi ya. Ya. Namanya itu modular construction. Hmm. Jadi itu sebenarnya udah sering dilakukan kalau di industriku di oil and gas. Hmm. Jadi intinya kayak rumah itu ibarat sebuah Lego. Hmm. Jadi di lokasi site itu tinggal dipasang-pasang aja, nggak perlu ada cor-coran, nggak perlu ada apa. Kan jauh lebih cepat dan murah kan. Iya. Nah itu di Indonesia ini baru mulai. Beberapa aku lihat di TikTok udah mulai ada kontraktornya. Tapi Hmm. dia masih masih belum layak lah aku bilang untuk keamanan ya, terutama untuk rumah karena dia nggak ada pondasi dia cuma nempel aja di atas lantai. Nah Hmm. itu yang mau aku pelajari di Inggris karena Inggris itu sendiri itu nyangkut ke pertanyaan tadi sih Om, kenapa sampai ke imperial ya. Jadi Iya. di dunia ini ada 5 negara yang ahli di bidang ini. Ada Hmm. Cina, Inggris, Singapura, Australia, Hmm. dan Amerika. Hmm. Nah, untuk kampusnya sendiri itu nggak semua kampus. Jadi yang paling penting ketika kita S2 itu salah satunya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah di kampus yang kita daftar ada Hmm. orang atau pakar topik yang mau kita bawa. Hmm. Jadi kayak aku mau belajar soal modular construction. Hmm. Kalau di kampus yang aku asal daftar, ternyata nggak ada pakarnya, aku nggak akan bisa belajar apa-apa. Iya. Nah, di Imperial College kebetulan ada pakar soal modular construction, namanya Profesor Leroy Gardner salah satunya. Itu yang jadi inspirasiku buat yakin ke Imperial College London. Dan semoga setelah belajar dari beliau dan dari profesor yang lain, aku bisa bawa pulang pengetahuan ini dan mengaplikasikannya di Indonesia sebagai sebuah alternatif metode pembangunan yang murah dan cepat dan eh, apa namanya merata. Ya, modular construction ini pernah dipakai Cina ketika membangun rumah sakit COVID tahun Betul, 2020. betul, Itu cepat betul. sekali, 10 tingkat itu hanya hitungan 2 bulan sampai mereka bisa menyelesaikan wabah itu bisa diisolasi. Wah, emang Iya, itu betul banget dong. Ya, itulah modular construction. modular construction juga di beberapa daerah gempa, daerah bencana seperti Palu itu pernah saya lihat ada beberapa rumah yang bisa dibangun dalam cepat ya untuk Hmm. apa mitigasi bencana itu luar biasa. Ini luar biasa dan saya baru tahu ya.
ternyata di Imperial itu termasuk salah satu kampus yang punya concern terhadap hal itu. Luar biasa banget. Iya Semoga Mas. kita bisa ambil ilmunya itu banyak sekali untuk daerah Banten, apalagi kan, apalagi kita punya, apalagi Kopsa BMI punya hibah rumah setiap huni ya. Nah itu, Hmm. Itu korelasinya gimana? Bisa jelasin nggak? Hibah rumah setiap huni ya kan punya standar yang cukup untuk awet untuk berapa puluh tahun kan? iya. Nah itu sebenarnya bisa jadi kalau misalnya nanti kita bisa set up sebuah production center yang bagus, Hmm. terus juga udah mumpuni kualitasnya segala macam, bisa jadi malah lebih murah lagi dari harga harga bangun yang kita keluarkan untuk rumah hibah sekarang, dan berarti kan ketika lebih murah akan lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya kan, dan juga malah Iya, bisa wow. bisa dijadikan model bisnis untuk anggota BMI mau bikin bangun rumah yang murah, yang kuat, tahan lama, cepat dibangun, ya ini bisa solusi yang kita tawarkan kan untuk anggota Jadi BMI. buat Gen Z yang nanti nikah kemudian belum punya rumah jangan pernah takut ketika masih ada modular construction begitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu janji yang kita berikan ya Iya. Om. Karena kan banyak Gen Z yang takut nggak punya rumah karena rumah mahal, tapi karena modular construction sekarang rumah menjadi murah. Iya benar. Nah, Bang Oris, ini kita balik lagi ya. Kita bicara akar, akar Bang Oris. Bang Oris kan tumbuh dari eh, asuh pola asuh yang begitu baik dari seorang ayah yang bernama Kamarudin Batubara, seorang pejuang koperasi. Nah, ini apa nilai-nilai yang bisa Bang Oris ambil sampai sekarang, yang sampai sekarang masih Bang Oris pegang teguh. Ini kayak kita pengen dengar. Artinya Eh, ini luar biasa banget itu. Sampai sekarang bisa membangun Kopsa BMI 20 tahun, 2 dekade kemudian bisa membangun Kopsa BMI sampai sekarang punya aset lebih dari 1 triliun. Bisa bisa di sharing nggak? Kita pengen dengar. iya, jadi ya iya sih aku ya cukup bisa dibilang ini ya sebagai saksi hidup lah Hmm, dari kantor pertamanya dulu di daerah mana ya? Cikupa atau Tiga Raksa aku dulu waktu kecil tuh ya. masih TK kayaknya, nginep pernah kan masih di rumah kontrakan rumah gitu Hmm, gitulah, perjalanannya kurang lebih 4 jam dari Jakarta. Cuma kalau soal nilai yang dari aku lihat dari ayah ya, ya ini salah satu apa yang aku syukurin sih, karena kan kalau orang lain mungkin mau belajar soal orang yang bisa membangun atau orang yang bisa merubah nasib keluarganya dan dirinya sendiri, itu kan harus baca buku, harus nonton film atau apa. Sementara aku bisa lihat ayahku sendiri gitu setiap hari, hidup dengan dia dan berkomunikasi dengan dia. Dan banyak banget sih nilai yang sampai sekarang masih aku pakai ya, terutama karena ayahku kan orangnya lurus banget ya. hmm. Maksudnya dalam Straight, artian straight ya. straight ya. Itu pun yang diajarkan ke anak-anaknya pun itu juga. Dalam hidup itu harus berprinsip. Itu yang pertama. Nah, prinsipnya itu apa? Yang pertama adalah jujur. Hmm, Itu harga mati lah, harus jujur hmm. itu. Terus kedua Iya, juga harus amanah. Karena jujur dan amanah ini kan saling berkesinambungan. iya. Terus yang terakhir itu yang paling sering aku aku pegang itu jangan pernah hidup di atas kemampuan. Hmm, Lalu yang terakhir ya pastinya tentunya berusaha ya. hmm. Soal berusaha dan berikhtiar lah. Berikhtiar ya. Jadi sampai jadi nilai-nilai itu yang membuat seorang Oriza bisa sampai ke titik ini gitu. Jangan sampai titik ini, malah harusnya lebih tinggi lagi titiknya Om. Ah, Bismillah lah. ya Tapi ya itu sampai ini yang aku bawa yang empat tadi lah, salah satunya. ya. Salah empatnya. Hmm. Ada momen yang bikin Bang Oris bangga gak? Waktu kecil dulu melihat seorang ayah yang dari pagi harus memanasin motor, kemudian dari Bogor ke Tangerang naik motor, ada anak di rumahnya yang harus dinafkahi, dihidupi. Ada momen nggak selama itu yang menurut Bang Oris, oh ini ayah gua loh, gitu. Sorry. Ya itu tadi sih Om, kalau orang lain mungkin orang yang dia kagumi atau sosok yang dia itu harus harus lewat orang lain ya, Hmm. atau orang asing. Aku sih selalu tokoh yang aku kagumi dan aku jadikan role model itu adalah aku sendiri sih.
Jadi semua momen itu dari ya momen motor Karisma Kirananya dulu, Hmm, terus hmm, lewat daerah Parung dulu lah yang masih masih rawan lah, sangat rawan. Ada hmm. momen dulu laptopnya dicuri di Parung sama maling dengan mobil Xenia Avanzanya itu. Iya, iya. Sampai akhirnya berkembang sampai BMI bisa sebesar ini dan memberikan manfaat yang luar biasa lah buat semuanya. Ini menarik ini. Saya baru tahu ini kalau ada laptopnya pernah dicuri ya. Oh, pernah Om. Ada yang mau ditumpahkan nggak sama Bang Oris bagi anak-anak anggota koperasi BMI? Maksudnya untuk pesan-pesan bahwa lewat koperasi, lewat ibu saya sebagai anggota koperasi, saya bisa loh untuk menjadi ke imperial, masuk ke kancah pergaulan global, masuk diterima oleh masyarakat global. Ini ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesannya atau apa? Sebagai penutup mungkin. Hmm, mungkin ya ini salah satunya selain dari BMI juga dari pengalaman aku pribadi ya di bekerja di lingkungan yang multinasional. Hmm, Jadi zaman sekarang itu ya memang kita harus pintar pertama harus bisa melihat kondisi ya, melihat peluang. Dan yang hmm, kedua adalah dari pengalamanku dan dari di BMI juga yang aku sadari adalah orang kita nggak kalah kok sama orang luar. hmm. Kan banyak yang menganggap bangsa kita sendiri rendah ya. Padahal aku udah lihat sendiri kok malah orang kita nih kerja apa namanya kerja kerasnya, kejujurannya, niat ini nggak ada yang bisa dibilang bersaing lah dengan orang-orang bule itu. Iya, Jadi ya, eh, jangan pernah merasa minder dan gimana ya. Menurut aku percaya dengan niat yang baik, dengan doa juga diiringi doa, terutama dari kedua orang tua. Terus dengan berusaha yang semampu kita bisa, ya apapun itu kita bisa capai tujuan itu. Dan ya, salah satu contohnya ya aku lah dari lingkungan koperasi kan. iya, Ya ada adekku juga sekarang kuliah di NUS kan. Ya nomor nomor 7 di dunia. iya, nomor 7. Dan ada anggota lain juga. Jadi jangan ya maksudnya di dalam BMI sendiri pun udah bisa menjadikan contoh yang baik bahwa nggak ada namanya kita harus minder dan nggak percaya diri gitu. Bang Oris, ini kita dapat informasi nih. Dulu bahwa Bang Oris sempat pernah nyoba judi online. Sempat nyoba ya. Kemudian sampai kemudian untungnya ini nggak bikin ketagihan, bisa langsung stop. Nah, waktu itu dampaknya apa sih buat hidup Bang Oris waktu kapan itu? Ketika itu waktunya kapan? Oh, aku koreksi dulu Om ya. Itu sempat ketagihan itu. Oh, sempat ketagihan. Iya, sempat ketagihan. Bisa keluar dari itu ada ceritanya nggak? Ada lah. Wah itu salah satu pengalaman kelam lah yang aku Awalnya jalanin. gimana? Jadi sebenarnya bukan judi online sih itu kalau pernah ingat binomo, Om. Iya, Binomo binomo ya. ya. Jadi kalau dibilang judi sih, ya dibilang judi ya. Cuma kan waktu itu adalah aku tertipu sama sama orang-orang youtuber-youtuber itu yang menjual bahwa Iya. seolah-olah ini bukan judi. Hmm. Sebenarnya Ternyata sebelumnya sistem. sebelumnya aku udah nanya ke ayah kan, ayah udah marah-marah tuh, nggak ada itu namanya. Ayah selalu bilang kan nggak ada yang namanya kayak instan tuh nggak ada. Nah, Cuma kan jiwa muda kan, iya. bisa ini. Akhirnya aku coba lah. Ternyata awalnya memang yang inilah liciknya judi online ya. Hmm. Awalnya dikasih menang memang, Hmm. menang 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 biar kita semakin ketagihan, makin besar yang kita masukkan kan. Di akhir Hmm. nanti hilang semua udah jadi nol. Jadi ketahuan itu bahwa itu nggak benar itu kapan? Bahwa ini kayaknya ini udah permainan nih, ini kayaknya udah settingan nih, ini kapan nih? Oh itu lama om karena itu tadi ya kalau namanya ya itu kan eh tadi aku bilang dikasih menang 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 namanya manusia itu ya nafsunya itu Hmm. kan pasti kayak wah memang memang ini nih berarti memang beruntung nih kita harus tambah lagi sampai akhirnya udah nggak ada Hmm. uang sama sekali Hmm. untuk makan pun nggak ada terus barang-barang juga dijual-jualin dulu om barang-barang di kosan dulu waktu zaman kuliah kan dijual-jualin Bisa keluar ini susah nggak? wah susah banget jadi
Kalau udah kena judi tuh sama aja kayak orang sakit, orang sakau. Jadi ketagihan walaupun aku udah nggak ada uang untuk makan, udah barang-barang dijual-jualin, aku masih masih kalau dapat uang bulanan gitu kan dari ayah untuk jajan kan, aku Ya. pakai buat itu lagi. Wow. Jadi sempat ada gak makan 3 hari karena nggak ada uang sama sekali itu pernah. Pernah ya. Hmm. Karena kealfaan kita bikin semuanya hilang, Bang. Iya benar. Uang makan hilang, uang belajar mungkin hilang ya enggak? Uang Hilang, sekolah hilang. enggak? Oh, Oh, kalau uang sekolah enggak lah, kalau uang sekolah enggak. nah. Kita masih mikir lah. Tapi bisa lepas itu awalnya gimana? Bisa, oh ini udah saatnya gue harus keluar gitu. Jadi, Itu, nah, itu Om. Jadi itu ternyata kalau udah ketagihan itu mau nggak ada uang dan nggak ada barang tuh nggak membuat kita jerah. hmm, Akhirnya tuh yang membuatku jerah waktu itu pertama itu adalah ngomong ke orang tua jujur ya, jujur ke hmm, orang tua, terus ngelihat gimana sedihnya mereka, iya, betapa kecewanya mereka tuh kan. Itu hmm, salah satu yang kayak aduh ini harus sadar. Terus ya dia omongin lagi kan nggak ada yang namanya kayak instan itu nggak ada. Akhirnya orang tuaku pun nggak mau ngebantu. Ayah ayah lepas bunda pun sendiri bilang berarti. iya, ya udah kamu udah dikasih tahu kan, masih masih ngotot, ya udah cari sendiri jalan keluarnya. Akhirnya aku waktu itu kerja di peternakan di daerah Pujon di Batu Malang. Di Batu Aku kerja Malang. kerja di peternakan sapi selama kurang lebih sebulan Hmm. Itu ada biar ada sugesti uang. masih ada. Enggak lah, itu karena udah Sugesti ngelihat untuk orang. main itu lagi ada. Enggak ada, udah nggak ada gitu. Setelah awalnya masih ya, awalnya waktu waktu masih awal-awal kerja di peternakan itu masih. Cuma setelah akhirnya ngerasain susahnya nyari uang ya, yang halal ya. Iya. Ya itu baru baru berarti di situ lah. Gimana bangun pagi kan, bangun jam 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 2 pagi bangun, bersihin tai sapi kan, Iya, ngasih iya. makan, Hmm, bersihin apa ember susunya hmm. sampai jam 6 pagi, jam 7 nyari makanan ke ini nyari nyari rumput-rumput. Dan akhirnya tahu kalau mencari uang itu sampai keringatnya sampai kemana-mana ya. Bener Om. Dan tapi alhamdulillah ya setelah itu ya itu kan tadi kan aku ketagihan udah nggak punya apa-apa, orang tua juga udah pokoknya suruhnya aku cari jalan keluar sendiri kan karena aku sendiri yang ambil keputusan kerja di peternakan. Pada saat itu akhirnya ya udah sadar lah setelah lihat orang tua sedih dan juga apa namanya udah kerja ngerasain kerjanya kan Hmm, baru tapi alhamdulillah setelah itu langsung dikasih rezeki sama Allah, dikasih hmm. kesempatan lain kayak tiba-tiba ada peluang banyak aja Om, dan uang yang hilang kayak katakanlah dari judi aku kehilangan katakan 50 juta gitu, Iya, itu itu digantikan digantikan. balik lagi iya Hmm. dengan cara yang halal. Seiring merubahnya sikap kita ya, Benar berubah iya, ya. Nah, itu benar tiba-tiba ya kan maksudnya pasti ramai kan karena kan aku ya waktu itu belum jadi BEM cuma kan udah jadi apa ya yang cukup dilihat lah sama teman-teman, hmm, kabarnya mau nyebar kemana-mana kan hmm, pastilah. Ya terus tapi aku nggak jadi minder ya memang itu kesalahanku tanggung jawabku. iya. Ya alhamdulillah ketika niat kita baik mau berubah terus berusaha dengan penuh hati dan diiringi doa juga, alhamdulillah dikembalikan sih Om, dibalikin dan kita bisa mengembalikan nama baik. Iya. Wow. Ini perjalanan yang nggak mudah ya. Orang punya problemnya sendiri-sendiri, tapi dia juga punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Memang petuah untuk dari orang tua bahwa ya saya sudah apa yang sudah kita lakukan ya tanggung jawab kita sendiri itu penting juga. Tapi Iya langkah benar. pertama untuk bekerja itu adalah poin yang utama bahwa mencari uang yang halal itu susah dan tidak ada juga pekerjaan yang apa mendapatkan uang dengan instan itu nggak ada. Makanya. Thank you ini Bang Oris sudah spill Aku yang makanya. nah, bahwa kita udah spill bahwa kehidupan Bang Oris itu nggak lurus-lurus saja ternyata. Banyak juga Enggak, kelok-keloknya. mau banyak banget Om.
bahwa Oriza ini ya Oriza gitu ya, apa adanya ya. Hmm. Seperti itulah Oriza. Thank you, terima kasih ceritanya. Kita punya banyak inspirasi. Kemudian ya tetap menjadi seorang yang punya ilmu padi ya. Ya, Sampai di, itu. ya, karena padi adalah, nama ilmiahnya padi itu Oriza sativa. Hmm. Semakin bernas, dia juga semakin menunduk. Semoga perjalanan ke Inggris menjadi ladang ibadah, Amin, amin. pulang bisa memberikan kontribusi yang besar buat bangsa dan buat negara. Terima Amin, kasih, amin. Oriza Azizul Anwari Dautubara. Selamat jalan sampai ke London nanti dan kembali lagi dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak tim BMI atas kesempatannya. Assalamualaikum.